Perkenalkan, saya Rati Kartika dengan 3 digit NIM terakhir 241. Nah, sebelum kita lebih membahas secara detail mengenai PCR Application for Diagnostic Purpose, alangkah baiknya jika kita mulai dari latar belakang dulu, sehingga kita bisa mendapat sedikit gambaran umum mengenai topik ini. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah teknologi yang memiliki kemampuan untuk menggandakan atau mengamplifikasi sejumlah kecil fragmen DNA yang terdapat dalam kompleks makromolekul genom dari beragam sumber, seperti hewan, tumbuhan, bakteri, bahkan virus, secara enzimatis menjadi jumlah yang lebih banyak. Nah, pengembangan perangkat PCR untuk mengamplifikasi fragmen DNA telah memberikan dampak yang sangat besar dalam analisis genetik, diagnosis penyakit genetik, dan deteksi patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Tentu saja, ini mendorong ditemukannya berbagai jenis obat baru, identifikasi spesies baru, dan deteksi penyakit berbahaya seperti kanker dan penyakit menular menjadi lebih awal. Salah satu contoh aplikasi PCR yang bermanfaat adalah menghasilkan salinan identik dari fragmen DNA tertentu yang memungkinkan penelitian tentang ekspresi gen serta memiliki manfaat yang besar dalam bidang kedokteran forensik. So, great honor to Carrie B. Mullis karena telah menemukan teknologi PCR ini, sehingga beliau dianugerahi Nobel Prize pada tahun 1993. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Nyoman Diana Darmika Putri dengan nomor 3 digit NIM terakhir adalah 253. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Masuk ke rumusan masalah, yang pertama yaitu apa definisi umum dari PCR. Yang kedua, bagaimana proses kerja PCR dengan prinsip dan komponen-komponen dalam PCR. Yang ketiga, apa saja tipe-tipe PCR. Yang keempat, bagaimana pengaplikasian PCR dalam mendiagnosis suatu penyakit. Dan yang kelima, ada apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan PCR. Lanjut ke tujuan penulisan. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang definisi dari PCR serta tipe-tipenya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana proses kerja dari PCR dengan menggunakan prinsip serta komponen-komponen PCR. Yang ketiga, menjelaskan pengaplikasian PCR dalam tujuan mendiagnosis penyakit. Yang keempat, memberikan paparan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan PCR. Lanjut ke manfaat penulisan. Yang pertama, memberikan dan meningkatkan pemahaman pentingnya penggunaan PCR dalam dunia kesehatan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai penyakit yang dapat menggunakan metode PCR untuk diagnosisnya sesuai dengan paparan prinsip PCR. Yang ketiga, memberikan informasi tentang PCR yang dapat digunakan dalam tes paternitas maupun maternitas dengan menggunakan DNA. Dan yang keempat, mengetahui kondisi-kondisi yang tepat untuk penggunaan PCR. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sebelum membahas PCR lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari PCR. Jadi, PCR atau Polymerase Chain Reaction itu adalah teknik menyintesis dan mengamplifikasi suatu DNA. Teknik PCR ini dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen suatu DNA dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan bisa jutaan kali hanya dalam beberapa jam saja. Metode berbasis PCR seringkali digunakan di dalam identifikasi organisme, baik melalui DNA fingerprinting maupun melalui DNA barcoding. PCR sendiri memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya untuk amplifikasi DNA, ini dapat berguna ketika sampel yang digunakan untuk analisis forensik itu sangat sedikit. PCR itu juga bisa digunakan untuk mengisolasi bagian tertentu dari sequence DNA genom, sequencing, dan mendeteksi penyakit genetik. Bisa juga dipakai untuk teknik DNA rekombinan, sidik jari genetik, dan uji paternitas. Deteksi DNA virus, analisis DNA fosil, serta kuantitasi DNA dan membandingkan ekspresi gen. Jadi fungsi dari PCR ini sangatlah banyak. Nah, saat ini pengembangan PCR itu telah mampu melakukan amplifikasi fragmen DNA sampai beberapa kilobasa dengan lebih dari 1 juta kali kuantitas asalnya. Prosedur PCR ini sudah bersifat otomatis dan memerlukan hanya beberapa jam dari awal proses PCR sampai ke analisis produk. PCR ini semakin banyak berkontribusi pada penyelidikan dan diagnosis penyakit. PCR juga sudah menjadi metode standar di semua laboratorium yang melakukan penelitian terkait dengan asam nukleat. Bahkan teknik-teknik seperti chip DNA sering membutuhkan aplikasi DNA, sehingga PCR merupakan langkah awal yang sangat penting dan sekarang berfungsi sebagai dasar untuk diagnostik dan penelitian sains dasar.
Prinsip dasar PCR didasarkan pada teknik replikasi in vitro, salinan ganda dari fragmen DNA suatu ekstrak. Ini adalah teknik untuk mendapatkan jumlah yang besar dari suatu urutan DNA spesifik dari DNA sampelnya. Dalam proses ini terdapat beberapa komponen yang bekerja dalam larutan buffer, yaitu template DNA, tag polimerase, primer, dan deoksiribonukleosida trifosfat. Reaksi PCR dijalankan dalam tabung yang mengandung campuran tersebut dan kemudian disubjekkan pada siklus suhu yang diulang berkali-kali di dalam blok pemanas alat yang disebut thermal cycler. Alat ini memungkinkan pemrograman durasi dan urutan siklus langkah-langkah suhu. Setiap siklus melibatkan 3 periode. Selama beberapa puluh detik, proses PCR dibagi menjadi 3 tahap, yaitu denaturasi, hibridasi, dan elongasi. Tahap denaturasi dimulai dengan pemanasan campuran hingga suhu tinggi, sekitar 95 derajat Celcius, memisahkan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Kemudian, tahap hibridasi campuran kemudian didinginkan sekitar 60-65 derajat Celcius agar primer dapat berikatan dengan template. Suhu kemudian ditingkatkan menjadi sekitar 72 derajat Celcius pada tahap elongasi untuk mengoptimalkan aktivitas DNA polimerase yang menambahkan nukleotida baru. Proses ini diulang dalam siklus tambahan memungkinkan target DNA diperbanyak secara eksponensial jutaan kali lipat melalui amplifikasi. Untuk lebih spesifik mengenai komponen dan juga proses dari PCR akan dibahas pada subbab berikutnya. Akan masih di segmen menjadi banyak sore dengan 3 nomor yang terakhir 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen PCR. Dalam melakukan polymerase chain reaction atau PCR, ada beberapa equipment dan material yang diperlukan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai equipment atau perlengkapan yang diperlukan. Yang pertama ada thermocycler. Thermocycler, juga dikenal sebagai mesin PCR, adalah alat yang digunakan untuk mengamplifikasi urutan asam nukleat target menjadi jutaan salinan melalui polymerase chain reaction. Program siklik digunakan untuk mengatur suhu thermocycler yang kemudian membantu proses PCR. Yang kedua ada PCR reagent. Reagent PCR adalah campuran yang mengandung semua bahan yang diperlukan untuk melakukan reaksi PCR, termasuk cetakan DNA, primer, nukleotida, dan enzim polimerase. Enzim polimerase yang paling umum digunakan dalam reaksi PCR adalah tag polimerase yang berasal dari bakteri Thermus aquaticus yang hidup di sumber air panas. Tag polimerase merupakan enzim yang sangat stabil pada suhu tinggi, sehingga memungkinkan reaksi PCR dilakukan pada suhu tinggi tanpa merusak enzim tersebut. Yang ketiga ada oligonucleotides. Oligonukleotida dapat digunakan untuk mengatur ekspresi gen melalui sejumlah proses, termasuk RNAi, degradasi target oleh pembelahan RNase H-mediate, modulasi penyambungan, respresi RNA non-coding, gen aktivasi, dan pengeditan gen terprogram. Oleh karena itu, molekul-molekul ini memiliki aplikasi terapeutik yang potensial untuk berbagai indikasi. Dengan beberapa obat-obatan oligonukleotida baru-baru ini disetujui. Yang keempat ada master mix. Master mix dapat menghasilkan perkiraan terhitung berapa banyak DNA yang diekstraksi dari sampel. Proses ini menawarkan lebih banyak efisiensi, spesifitas manusia, dan dapat dilakukan lebih cepat daripada metode kuantitatif lainnya seperti slot blot dan yield gal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai material atau bahan yang digunakan dalam melakukan proses PCR. Yang pertama ada DNA template. DNA template yang akan digunakan sebagai sampel adalah komponen penting dalam amplifikasi urutan DNA oleh PCR. Template DNA yang mengandung urutan target dapat ditambahkan ke dalam PCR dalam bentuk untai tunggal atau untai ganda. Yang kedua ada DNA primer. Untuk mencapai amplifikasi urutan nukleotida yang spesifik dan selektif dengan PCR, setidaknya diperlukan satu pasang oligonukleotida. Oligonukleotida ini juga dikenal sebagai primer. Harus komplementer dengan kedua ujung urutan yang akan diamplifikasi. Primer adalah DNA untai tunggal yang biasanya memiliki panjang sekitar 10 hingga 30 nukleotida untuk menjamin hibridisasi spesifik pada urutan target. Yang ketiga ada nucleotides. 4-deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP yang meliputi adenin, guanin, sitosin, dan timin diperlukan untuk menyediakan blok bangunan untuk replikasi DNA. Setiap basa komplementer akan ditambahkan ke untai DNA baru yang tumbuh oleh polimerase DNA. Basa komplementer ditambahkan sesuai dengan urutan untai asli.
Yang ketiga ada nucleotides. 4-deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP yang meliputi adenin, guanin, sitosin, dan timin diperlukan untuk menyediakan blok bangunan untuk replikasi DNA. Setiap basa komplementer akan ditambahkan ke untai DNA baru yang tumbuh oleh polimerase DNA. Basa komplementer ditambahkan sesuai dengan urutan untai asli. Yang keempat ada DNA polimerase. DNA polimerase adalah enzim penting yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. Karena panas ekstrim terlibat dalam PCR, diperlukan jenis DNA polimerase tertentu seperti yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu tag polimerase dari Thermus aquaticus. Tag polimerase mampu bertahan pada suhu ekstrim sekitar 100 derajat Celcius. Karena tag polimerase dapat bertahan dan tidak mudah denaturasi pada suhu ekstrim, ini membuat tag polimerase menjadi enzim yang baik dan efisien untuk digunakan dalam PCR. Yang kelima ada buffer. Dalam PCR, buffer reaksi juga diperlukan untuk menjaga tingkat pH yang stabil dan menyediakan kofaktor magnesium 2+ yang dibutuhkan agar DNA polimerase dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah proses PCR. Proses dalam PCR ini terbagi menjadi denaturation, hybridization, dan elongation. Penjelasan lebih lanjutnya pertama dari denaturation. Pada proses ini terjadi pemisahan dua untai DNA yang diperoleh dengan pertama menaikkan suhu pada suhu 94 derajat Celcius. Jadi pada suhu ini, DNA template yang bertindak sebagai template selama replikasi mengalami denaturasi. Jadi ikatan hidrogen tidak dapat dipertahankan di atas 80 derajat Celcius dan DNA untai ganda mengalami denaturasi menjadi untai tunggal. Langkah yang kedua adalah hybridization atau hibridisasi. Jadi pada suhu primer ini dilakukan antara 40 sampai 70 derajat Celcius. Jadi menurunkan suhu juga memungkinkan ikatan hidrogen terbentuk kembali dan dengan demikian untaian komplementer berhibridisasi. Semakin tinggi suhunya, semakin selektif dan semakin spesifik hibridisasinya. Terakhir ada elongation. Ini dilakukan pada 72 derajat Celcius yang disebut sebagai suhu elongasi. Dan proses ini disebut sebagai sintesis untai komplementer. Jadi ketika tag polimerase berikatan dengan DNA untai tunggal ganda, pada suhu 72 derajat Celcius, terjadi katalisis replikasi menggunakan deoksiribonukleoksida trifosfat dalam campuran reaksi. Mulai DNA template pada bagian hilir primer disintesis secara selektif. Pada siklus berikutnya, fragmen yang disintesis pada siklus sebelumnya menjadi matriks. Dan setelah beberapa siklus, spesies dominan sesuai dengan urutan DNA antara daerah hibridisasi primer. Adapun beberapa tipe PCR, yakni yang pertama adalah PCR konvensional, adalah teknik PCR dengan cara amplifikasi atau mengadakan suatu segmen DNA. Tipe PCR ini merupakan proses PCR yang paling sederhana dan yang paling mendasar. Pada PCR ini, primer berikatan secara spesifik dengan dua untai DNA. Pada proses PCR ini, memerlukan alat berupa tabung PCR yang terbuat dari blok aluminium, serta memerlukan DNA polimerase, buffer, DNA target, dan primer. Yang kedua ada real-time quantitative PCR atau qPCR. Merupakan suatu teknik PCR yang digunakan untuk mendeteksi kuantitas DNA secara spesifik dan secara real-time dalam suatu tabung tertutup. Teknik real-time quantitative PCR dapat mendeteksi patogen, penentuan ekspresi gen, serta dapat mengukur jumlah DNA, cDNA, dan RNA. qPCR dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu menggunakan zat pewarna reporter berupa fluorescent seperti SCBR Green 1 untuk mengukur amplifikasi DNA pada setiap siklus PCR, serta probe yang berasal dari hasil modifikasi DNA oligonucleotida yang akan berfluoressensi saat terjadi dihibridasi dengan DNA komplement, seperti probe FRET dan probe Taqman. Yang ketiga ada reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR. Merupakan suatu proses pemasangan amplifikasi dengan reaksi reverse transcription yang menggunakan mRNA untuk amplifikasi DNA melalui DNA polimerase. RT-PCR digunakan untuk menguji penyakit genetik serta mengekspresikan gen dalam berbagai tipe jaringan dan tipe sel. RT-PCR juga bisa digunakan untuk mengkloning cDNA dengan teknik biologi molekuler, seperti isolasi RT-PCR dengan prima oligo-DT dari zat antara degradasi RNA polidenilasi dan sirkulase RT-PCR.
Yang terakhir ada multiplex PCR, merupakan suatu modifikasi PCR untuk mendeteksi patogen yang berbeda di dalam suatu sampel. Nah, multiplex PCR ini digunakan untuk mengidentifikasi urutan eksonik atau intronik pada suatu gen tertentu. Metode ini digunakan untuk mendeteksi virus atau bakteri dan agen infeksi lainnya. Multiplex PCR sudah berhasil diterapkan di banyak bidang pengujian DNA, seperti analisis penghapusan DNA, mutase, polimorfisme, dan mikrosatelit. Selanjutnya, aplikasi PCR untuk diagnosis medis. Yang pertama, ada diagnosis penyakit infeksi. Tes PCR merupakan salah satu metode akurat untuk mendiagnosis penyakit menular. Tes ini mengidentifikasi DNA atau RNA patogen dalam sampel, yang dimana DNA dan RNA ini merupakan materi yang membawa informasi genetik. PCR menggunakan teknik amplifikasi untuk menyalin materi genetik dalam sampel yang nantinya akan mempermudah deteksi adanya virus. Tes ini membantu mengidentifikasi penyakit menular sebelum gejala muncul dan juga berperan penting dalam pencegahan penyebaran penyakit. Contoh penerapan PCR termasuk identifikasi virus, yaitu ada HIV, influenza, COVID-19, dan lainnya yang memerlukan deteksi RNA. Kemudian, prosedur PCR melibatkan pengambilan sampel darah, air liur, atau lendir, yang nantinya sampel akan dimasukkan ke mesin khusus, kemudian ditambahkan enzim polimerase untuk menyalin sampel, dan proses penyalinan akan terjadi berulang-ulang. Interpretasi hasil PCR yang positif menunjukkan adanya patogen materi genetik, mikroorganisme yang dicurigai yang membantu dalam konfirmasi diagnosis infeksi. Diagnosis penyakit genetik. PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik biologi molekuler yang dapat mengandalkan dan memperbesar bagian tertentu dari DNA. Teknik ini menggunakan primer, yaitu potongan-potongan pendek dari DNA sintesis yang dapat mengenali dan berikatan dengan bagian DNA yang ingin diperbesar. Primer kemudian membantu proses sintesis DNA baru yang identik dengan DNA asli. PCR sangat berguna untuk berbagai aplikasi dalam bidang medis seperti pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit genetik. Penyakit genetik adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan atau mutasi pada gen. Gen adalah bagian dari DNA yang mengandung informasi untuk membentuk ciri-ciri tubuh kita. Mutasi dapat berupa perubahan kecil pada urutan basal DNA atau perubahan besar pada struktur DNA atau kromosom. Mutasi dapat menyebabkan gangguan pada fungsi gen atau protein yang dihasilkannya. PCR dapat digunakan untuk mendeteksi mutasi pada gen dengan cara membandingkan DNA dari pasien dengan DNA orang yang sehat. PCR dapat memfokuskan pada bagian DNA yang relevan dengan penyakit sehingga tidak perlu menganalisis keseluruhan genom. PCR dapat menghasilkan produk DNA yang berbeda ukuran atau urutan tergantung pada jenis mutasi yang terjadi. Produk DNA ini kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan teknik lain seperti elektroforesis atau RFLP. Elektroforesis adalah teknik yang memisahkan DNA berdasarkan ukurannya dengan menggunakan arus listrik. DNA yang lebih pendek akan bergerak lebih cepat daripada DNA yang panjang. Dengan menggunakan elektroforesis, kita dapat melihat perbedaan ukuran antara DNA dari pasien dan DNA dari orang yang sehat. Perbedaan ukuran ini menunjukkan adanya penyisipan atau penghapusan pada gen. RFLP adalah teknik yang dapat mendeteksi perbedaan urutan antara DNA dari pasien dan DNA dari orang yang sehat. Teknik ini menggunakan enzim retriksi, yaitu enzim yang dapat memotong DNA pada urutan tertentu. Jika ada mutasi urutan tersebut, enzim retriksi tidak akan memotong DNA. Dengan menggunakan RFLP, kita dapat melihat perbedaan pola potongan DNA antara pasien dan orang sehat. Dan pola ini dapat menunjukkan adanya inversi pada atau mutasi pada gen. Dengan menggunakan teknik PCR dan teknik-teknik lainnya, kita dapat mengetahui apakah seseorang memiliki mutasi pada gen yang berkaitan dengan penyakit genetik. Hal ini dapat membantu kita untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati penyakit genetik dengan lebih baik. Baiklah, perkenalkan nama saya Elimeri Dodi dengan 3 digit NIM terakhir 235. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari PCR ini. Untuk kelebihan, yang pertama, PCR ini memiliki sensitivitas yang tinggi. Yang kedua, PCR ini juga memiliki banyak fungsi atau dapat digunakan dalam banyak hal, seperti menguji materi genetik,
digunakan dalam investigasi kriminal maupun untuk mentes DNA untuk melihat hubungan antara orang tua dan anak kandung. Yang ketiga, PCR ini juga efisien waktu, yaitu hanya membutuhkan sekitar 4-8 jam untuk mendapatkan hasilnya. Dan yang terakhir, yang keempat, memiliki spesifitas yang tinggi, yaitu PCR ini mampu membedakan rangkaian DNA hanya dengan membedakan satu rangkaian nukleotidanya. Namun, PCR juga memiliki kekurangan, seperti yang pertama, akibat sensitivitasnya yang sangat tinggi, ia rawan untuk terkontaminasi, dan yang kedua, biaya yang mahal untuk alat-alatnya, dan yang terakhir, rawan kegagalan juga karena membutuhkan teknik dan keahlian yang khusus. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Polymerase Chain Reaction (PCR) telah menjadi suatu yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Teknologi tersebut sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang diagnostik medis. Teknik ini memungkinkan amplifikasi DNA dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kemampuan ini, PCR telah menjadi metode standar di semua laboratorium yang melakukan penelitian yang terkait dengan asam nukleat. Kemampuan untuk mendeteksi dan mengukur perubahan dalam ekspresi gen. Selain itu, PCR juga digunakan dalam berbagai aplikasi lainnya, seperti analisis forensik, deteksi DNA virus, analisis DNA fosil, dan banyak lagi. Pengembangan PCR telah memungkinkan amplifikasi fragmen DNA hingga beberapa kilobasa dengan lebih dari 1 juta kali kuantitas asalnya. Prosedur PCR ini kini sudah bersifat otomatis dan memerlukan hanya beberapa jam dari awal proses PCR sampai ke analisis produk. Hal ini menunjukkan bahwa teknik PCR telah menjadi jauh lebih sederhana dibandingkan saat awal ditemukan. Namun, sebelum dilakukan PCR dengan sampel penelitian, perlu dilakukan optimasi agar didapatkan komposisi dan kondisi PCR yang sesuai sehingga hasil PCR bisa didapatkan dengan optimal. Untuk mendapatkan hasil PCR yang optimal, kita harus dapat membuat variasi tahapan PCR baik waktu, suhu, dan komposisi PCR. Dalam melakukan polymerase chain reaction PCR, terdapat beberapa komponen peralatan yang diperlukan seperti thermal cycle, reagen PCR, oligonukleotida, master mixes, DNA template, primer DNA, nukleotida, DNA polimerase, dan buffer. PCR adalah metode penting dalam biologi molekuler yang digunakan untuk menggandakan dan mengamplifikasi urutan DNA target. Proses PCR terdiri dari 3 tahap utama, yaitu denaturasi, hibridasi, dan elongasi. Proses pertama adalah denaturasi. Denaturasi menghasilkan pemisahan untai DNA terjadi akibat pengaruh suhu. Proses kedua adalah hibridisasi yang memungkinkan primer untuk berikatan dengan untai DNA target, dan proses ketiga adalah elongasi, tahap sintesis untai komplementer. Proses ini memungkinkan untuk mendeteksi kemiripan struktur molekuler tertentu terhadap berbagai jenis PCR, termasuk PCR konvensional, PCR real-time, PCR reverse transcription, dan PCR multiplex yang memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang. Kesimpulan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ivan. PCR itu adalah metode yang efektif untuk mendiagnosis penyakit infeksi dan juga penyakit genetik. Dan PCR ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya antara lain itu adalah sensitivitas yang tinggi, mampu menguji resistensi antimikroba, hasil yang keluar dalam waktu singkat, dan dapat mendeteksi organisme yang kurang umum seperti virus. Dan ini juga memiliki kekurangan, yaitu biayanya mahal, mudahnya terkontaminasi, dan rawan kegagalan yang karenanya dibutuhkan keahlian khusus. Sarannya, PCR memegang peran penting dalam bidang diagnostik medis dengan kemampuannya untuk memperbanyak bagian tertentu dari DNA atau RNA. PCR telah menjadi alat yang sangat berguna dalam mendeteksi dan mendiagnosis berbagai penyakit. Meskipun sudah sangat efektif, masih ada ruang-ruang untuk peningkatan dan modifikasi teknik ini untuk membuatnya lebih efisien dan akurat lagi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang aplikasi dan peningkatan metode ini sangat dianjurkan. Dengan demikian, kita dapat terus memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan hasil bagi pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.